Oke ya, kita di sini bakal coba simulasikan install Linux. Ya, salah satu distro Linuxnya Ubuntu. Kita bakal gunain virtualisasi ya, dengan VirtualBox. Jadi VirtualBox ini tempat kita install sistem operasi dalam sistem operasi atau virtualisasi untuk komputer kita yang ada di dalam komputer. Jadi kita bisa download aja ISO CD dari Ubuntu-nya. Nah, mungkin di sini kita pakai Ubuntu 10.04 ya, Ubuntu 10 tahun yang lalu. Jadi Ubuntu ini dia punya versi. Jadi di sini di 10 ini artinya tahun 2010, 4 nih bulan 4. Jadi Ubuntu itu keluar 6 bulan sekali. Jadi setelah Ubuntu 10.04, setelah itu akan keluar Ubuntu 10.10. Nah, sekarang di tahun 2020 berarti Ubuntu versi 20.04. Nah, dan akan keluar lagi Ubuntu versi berikutnya di bulan 10 Ubuntu 20.10. Nah, ini penamaannya ya. Ubuntu ini pakai penamaan hewan. Jadi di sini Lassit Lynx. Lassit Lynx ini mirip seperti kucing besar. Jadi dia kebanyakan memilih dari nama hewan. Lassit Lynx, Narti Narwal, Vokal Fosca yang baru 20.04. Dan beberapa hewan legenda kayak unicorn. Kita coba download aja. Mungkin kita coba download yang 32 ya. Jadi yang 32 ditandai i386. Sedangkan yang 64 bit itu ditandai ini AMD 64. Kenapa sih AMD 64? Jadi AMD 64 lebih ke penghargaan untuk AMD yang menemukan prosesor 64 bit pertama kali. Apa sih bedanya 64 bit dan 32? Jadi kalau 32 itu untuk komputer dengan penggunaan RAM di bawah 4 GB karena maksimal RAM yang terbaca hanya 4 GB dan di 64 bit lebih dari itu. Jadi karena virtualisasi kita hanya memakai 1 GB, kita coba pakai yang ini, yang 32 bit. Sekarang kita kembali ke VirtualBox. Kita langsung new saja di sini. Nah, kita kasih nama ASJ. ASJ. Di sini diganti Linux ya, Linux. Di sini kita cari Ubuntu 32 bit. Nah, ini dia Ubuntu 32 bit. Next. Nah, untuk penggunaan RAM, karena laptop saya hanya menggunakan RAM 4 GB di sistem operasi Windows-nya, maka di virtualnya kita pakai yang 1 GB aja agar lebih ringan. Karena untuk Linux yang versi lama, RAM 1 GB itu sudah cukup besar. Next. Ini pemilihan harddisk ya. Kita pilih VHD. Sini VDI, Dynamic. Nah, di sini dia ngasih tahu nih. Harddisk virtual yang akan digunakan. Kita pilih 10 GB ya. Karena 10 GB saja sudah sangat cukup. Oke, di sini kita bisa lihat settingnya. Nah, di sini kita lihat sistem. Dia pakai RAM 1 GB. Mungkin prosesornya bisa dinaikkan CPU-nya biar agak lebih cepat. Storage. Di storage ini kita masukkan disknya. Yang ini pilih, terus cari disk ISO-nya di sini. Kita bisa close disk file. Kita cari data download yang tadi. ISO yang 32 GB, 32 bit. Ini ya, Ubuntu 10.04 alternate. Oke. Setelah itu kita start. Oh, di sini dia minta disk lagi ya. Boleh kita cari disk. Ini dia. Ini udah terdetek ya Ubuntu 10.04 karena kita sudah masukin tadi. Tinggal dipilih choose start. Oke, dia langsung masuk ke pemilihan bahasa. Untuk bahasa kita bisa pilih bahasa Inggris ya, karena kalau instalasi dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang lain kayaknya agak susah di bidang komputer karena kadang terjemahannya nyeleneh. Kita Inggris saja.
Di sini kita pilih install Ubuntu. Mungkin kita besar ya agar kelihatan. Nah, ini language. Kita pilih tetap English ya, biar bahasanya nggak berubah. Nah, setelah itu ini zona waktu nih. Karena ada Asia, kita order. Nah, di sini ada Asia nih. Asia. Bisa pilih Indonesia. Indonesia. Detect keyboard layout. No aja, karena kita sudah biasa pakai keyboard use. Karena keyboard use ini yang QWERTY. Kalau kalian pakai keyboard yang lain, kayak Dvorak, apa segala itu sebenarnya nggak QWERTY tuh. Nanti bisa ganti-ganti hurufnya. Kita pilih USA aja. Nah, ini hostname nih biasa buat nama unik di suatu jaringan. Boleh kita kasih nama, misal continue. Nah, di sini dia menginformasikan bahwa kita di Asia Jakarta. Karena Asia Jakarta itu WIB ya, kita WIT, kita no. Di sini kita bisa pilih Makassar. Yang satu zona waktu dengan kita. Ternyata setelah dicari-cari Makassar nggak ada ya. Kita bisa pilih yang satu zona deh, misal Kuala Lumpur. Oh, ini ada Kuala Lumpur nih. Kan Malaysia di atas kita aja. Ini pilih Kuala Lumpur. Oke. Nah, setelah itu pemilihan partisi. Jika kalian ingin menggunakan yang otomatis, kalian pilih yang atas nih. Use entire disk. Nah, karena kita di sini mau ngatur partisinya manual atau mengaturnya sendiri, kita pilih manual. Nah, di sini ada VirtualBox hard disk detect 10 GB. Oke, kita mau menggunakannya. Nah, setelah itu dia terbaca free space. Maka ini bisa kita gunakan. Kita create. Karena di sini kita menggunakan Linux, minimal dia punya 2 partisi ya. Yang satu swap dan satu root. Jadi swap ini menggunakan 2 kali RAM size-nya. Jadi di sini kita ketik aja 2, karena RAM-nya tadi 1 GB, kita ketik 2 GB. Bisa kita next. Primary. Beginning. Di sini kita ganti tip use as-nya, partisinya kita ganti swap area. Oke, kita done setting up partition. Swapnya udah jadi, size-nya 2 GB. Setelah itu kita buat partition root. Create partition. Ini size yang tersisa, kita gunakan semua. Tinggal next saja. Logical. Nah, ini udah benar ya, extended 4. Mount point-nya root. Nah, di sini ada banyak mount point sih. Ada boot, home. Jadi, untuk boot, home, temp, user var, dan lain-lain jika ingin dibedakan partisinya itu bisa ya. Tapi kita bakal satuin aja. Jadi, boot, home, temp akan masuk semua ke root. Oke, di sini kita done. Nah, setelah 2 partisi ini selesai, maka syarat keduanya sudah terpenuhi. Kita bisa finish partitioning. Oke, write the change to disk. Kita yes saja. Nah, ini lagi proses penginstalan ya, hingga selesai. Oke, di sini dia minta full name user ya. Bisa ketikkan nama kita. Continue. Username Azhar, oke, bisa di continue saja. Nah, di sini dia minta password. Karena Linux ini wajib memiliki password, kita buat passwordnya ya. Re-enter, berarti mengulangi password yang tadi.
Nah, apakah Anda ingin mengenkripsi directory home? Saya pilih tidak ya, agar file dapat dengan mudah terbaca. HTTP proxy, karena kita tidak ingin menggunakannya, kita blankkan saja atau none. Continue. Oke, akan ada pertanyaan ya setelah di akhir, apakah Anda ingin install grup? Kita install ya, karena bootnya masuknya di grup. Yes. Biasa digunakan untuk ini kita ya, sistem clock to TC, yes. Maka penginstalan telah selesai. Kita klik continue dan dia akan restart. Oke, kita coba login dengan password yang tadi. Nah, oke, di sini sudah kelihatan ya, DE atau desktop environment-nya. Nah, di sini Ubuntu 10.04 ini menggunakan DE Gnome atau bisa disebut Gnome 2. Nah, untuk Ubuntu yang baru, yang 20.04 dari 18.04, dia sudah pakai Gnome Shell. Tampilannya udah lumayan beda sih. Jadi desktop environment untuk Linux-nya ada banyak ya, ada KDE. KDE ini untuk Linux, Ubuntu dia ada yang menggunakan KDE, jadi namanya Kubuntu. Ada juga yang LXDE, atau untuk Ubuntunya dia diberi nama Lubuntu. Dan XFCE. XFCE ini di Ubuntu itu dia menggunakan Subuntu, jadi X Ubuntu. Nah, untuk tampilan lain ada seperti Cinnamon. Cinnamon ini biasa digunakan untuk Linux Mint. Walaupun ada juga Linux Mint yang memakai LXDE. Sama seperti Lubuntu. Ya mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Kalian bisa coba-coba untuk ngoprek aplikasi dan lain-lain.